situasi real yang saya sampaikan. Silakan, Pastor. Terima kasih, Bapak-bapak. Selamat siang atau selamat sore. Jadi kurang lebih ada benada atau isi pembicaraan kurang lebih juga searah dengan pembicara pertama tadi. Jadi bahwa jadi karya pendidikan di gereja, karya pendidikan gereja di Papua itu tetap gereja melihat sebagai suatu karya perutusan Tuhan Yesus. Saya mau katakan itu lebih dahulu dan secara tegas. Jadi ceritanya sejak para misionaris asing dari Eropa maupun dari Amerika menginjakan kaki di tanah Papua, mereka tidak hanya mewartakan firman Allah kepada masyarakat, tapi juga mereka pada waktu yang bersamaan membuka pendidikan formal dan juga pendidikan non formal di tempat tugas pelayanan mereka. Malah karya pendidikan dipandang sebagai suatu perwujudan amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28, 19 sampai 20. Ini suatu perintah amanat Tuhan Yesus yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Jadi bukan hanya mewartakan Injil, tapi juga mengajar kepada masyarakat, kepada orang-orang yang pada awal mula itu dijumpai oleh para misionaris awal. Jadi kalau para pendeta tadi pembicara awal itu mengatakan kembali pada awal, ini saya bicara awalnya. Di mana para misionaris itu membuka pendidikan TK, SD, SLTP, SLTA. Mereka mendidik putra-putri Papua dari berbagai tempat. Dan mereka itu ditampung di asrama-asrama untuk atau demi pembinaan karakter, demi pembinaan iman, demi peningkatan kemampuan kecerdasan, demi pengembangan manusia seutuhnya secara integral, demi pengembangan kearifan lokal, demi membangun suatu kebersamaan, tapi juga anak-anak atau generasi muda yang ditampung, dididik, dibina pada waktu itu bisa juga menyesuaikan dengan pola hidup baru, sambil juga meningkatkan kesejahteraan mereka dari hidup atau gizi yang kurang lebih buruk. Pada waktu itu memang ditampung di asrama, dibina, dan berbagai tujuan, bukan jadi dengan tujuan supaya pengembangan manusia secara utuh, integral. Jadi itu maksudnya pendidikan pada zaman itu dan juga sekarang gereja mendidik manusia itu bukan hanya dari sisi intelektual otaknya, tetapi dari seluruh aspek, baik pendidikannya, baik sosialnya, baik karakternya, baik imannya, baik rohaninya, relasi sosialnya, itu semua dibentuk, dididik, dibina di sekolah, dan juga diteruskan dengan pembinaan di asrama pada waktu sore. Dan hasilnya sungguh-sungguh luar biasa. Bahwa orang Papua bisa berbangga, sudah sekian tahun lamanya hasil pembinaan dari para misionaris itu sudah dinikmati. Banyak yang sudah meninggal, tapi sekarang sudah pensiun,
Mungkin ada 1-2 sedikit yang masih tinggal 1-2 tahun untuk pensiun. Jadi dengan pendidikan pembinaan para misionaris pada waktu itu, seperti tadi pendeta katakan, kembali pada masa lalu. Itulah polanya. Sehingga kami memang sebenarnya perlu apresiasi kepada para pemimpin gereja pada waktu itu. Dan juga sampai pada pra kemerdekaan dan juga sampai pada kemerdekaan. Di mana berbicara tentang pendidikan, pengembangan pendidikan di Papua tidak bisa dilepaskan dari karya gereja. Tidak bisa. Karena gereja sudah membuktikan, gereja sudah mendidik, membina kader-kader yang terbaik. Dan itu berarti bahwa gereja juga turut memperjuangkan salah satu tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa. Itu gereja sudah mengambil bagian. Tapi masalah yang kami alami justru zaman emas dalam pendidikan swasta di Papua melalui gereja Kristen maupun gereja Katolik ini bertahan kurang lebih sampai 1980-an akhir. Sesudah itu berkurang. Masa jayanya itu berkurang. Kenapa berkurang? Sangat banyak faktornya. Nah, salah satunya ialah justru pemerintah Indonesia datang untuk membuka sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah impres, ya silakan saja. Itu memang tugas negara juga. Tetapi ada tempat di mana sudah ada sekolah swasta, seringkali juga membuka sekolah dari negeri, dari impres, mungkin di distrik tertentu, sehingga justru sekolah swasta yang ada itu justru mati. Kenapa mati? Karena alasan pokok atau masalah pokok dari gereja ialah sekolah-sekolah yang sekarang ada ini, gereja sulit untuk mengembangkan pendidikan pembinaan yang maksimal seperti dulu adalah karena masalah dana. Ini kita harus akui, masalah dana. Pada waktu misionaris, mereka itu bisa buat itu karena mereka mendapat dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah Belanda pada waktu itu. Setiap bulan mereka dapat laporkan pemakaiannya kepada pemerintah. Dan setiap saat kalau perlu, gereja bisa minta, pemerintah bisa drop uang untuk pendidikan, karya-karya pendidikan, pemerintah bantu. Tetapi datang pada pemerintah Indonesia, lalu tahun 1970-an pertengahan atau akhir, pemerintah Indonesia itu memutuskan bantuan dari luar negeri karena alasan politik dan lain-lain. Nah, termasuk bantuan sosial lewat gereja. Dari gereja itu sebenarnya juga didapat derma sumbangan sosial dari luar negeri, dari umat lain yang ada di Eropa, dari Amerika. Itu mereka kumpul dana, lalu mereka salurkan kepada gereja di tanah misi. Dengan dana itu bisa dipakai untuk karya-karya pendidikan, karya-karya sosial, karya-karya kesehatan. Tapi ketika pemerintah memutuskan supaya tidak boleh ada bantuan lagi dari luar negeri, ya sudah. Gereja yang tadinya mengelola pendidikan dengan kualitas tinggi menjadi gigi ompong. Gigi ompong. Tidak diberhentikan, tapi juga pemerintah justru tidak mencari jalan keluar untuk memberikan bantuan. Bagaimana bisa mengelola? Ini masalahnya. Nah, tapi masalah yang lain yang kami lihat
pemerintah sekarang beberapa tahun terakhir ini dikeluarkan kebijakan bahwa guru-guru negeri yang diperbantukan di sekolah-sekolah swasta, pemerintah mau tarik atau sudah tarik, di beberapa tempat sudah tarik. Dan di beberapa tempat itu akan ditarik. Itu berarti bahwa pemerintah dengan sengaja mematikan lagi sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Kristen maupun Katolik. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Pemerintah sengaja mau membunuh karya-karya pendidikan yang ditangani oleh gereja. Lalu gereja itu sebenarnya mendidik, membina anak-anak siapa? Bukankah mendidik anak-anak bangsa? Ini satu soal yang sangat serius untuk dilihat. Lalu, pemerintah sampai sekarang sepertinya macam kurang adil. Ketika memberhentikan bantuan-bantuan dari luar, tetapi pemerintah tidak mencari solusi, tidak memberi bantuan. Tetapi justru pemerintah bantunya kepada sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah impres yang didirikan oleh mereka, justru mereka bantu dengan alasan bahwa sekolah yayasan itu adalah ditanggung oleh yayasan. Oke, boleh. Tetapi kenapa pemerintah justru menutup kami punya jalan? Bantuan-bantuan dari luar, atau kenapa pemerintah tidak kasih dana juga kepada kami, supaya kami bisa bersaing dalam pengelolaan seperti masa lalu. Ini kami sudah punya bukti, dan kami sudah membuktikan itu. Kenapa pemerintah lalu tidak percaya kepada yayasan untuk pengelolaan pendidikan yang baik? Nah, sebenarnya saya tidak mau hal ini untuk bicarakan lempar sana, lempar sini, tapi itulah kenyataan. Kenyataan yang sangat real hingga saat ini. Dan justru yang terjadi ialah bahwa kita sekolah-sekolah swasta, kita sungguh-sungguh mengalami kesulitan tenaga guru. Mau angkat tenaga guru, kita terbatas dengan dana. Kita mau cari dana, tapi kemampuannya justru datang dari anggota jemaat melalui persembahan pada hari Minggu. Tapi mau dapat berapa? Kalau jemaatnya di pedalaman dengan sumber ekonomi yang tidak jelas, ini mau dapat berapa? Ini masalah yang terjadi. Beberapa ini saya sampaikan. Juga dengan sekarang terakhir ini, seperti yang tadi Bapak bilang bahwa banyak anak-anak kita, anak-anak sekolah itu justru terlantar. Pada usia pendidikan ini terlantar. Terutama di medan atau daerah konflik. Seperti di daerah-daerah perbatasan RI PNJ. Seperti di Kabupaten Duga, Kabupaten Timika, Kabupaten Paniai, Intan Jaya, ya, Kabupaten Puncak. Dengan alasan konflik antara TNI dan Polri dengan kelompok bersenjata kriminal itu, justru anak-anak ini terlantar, tidak dapat pendidikan dan segala macamnya. Keadaan-keadaan macam ini justru sepertinya dibiari, tidak ditangani dengan baik, tidak dituntaskan. Oke lah, sudah kalau dicari masalah, tetap masalah terlalu banyak. Baiklah, bagaimana peran gereja, pimpinan gereja, ya bagaimanapun, mau tidak mau, sekolah yang ditangani oleh gereja, bagaimanapun kita tetap sedia melaksanakannya. Sekalipun banyak kesulitan, sekalipun banyak tantangan. Karena sekolah itu dikelola justru berdasarkan amanat agung dari sang kepala gereja, yaitu untuk pembebasan manusia seutuhnya. Inilah yang menjadi nilai spirit, nilai rohani bagi kami, bagi pimpinan gereja, bagi pihak gereja, dalam mengelola karya pendidikan ini. Sekalipun banyak tantangan, dari sisi tenaga yang terbatas, dari sisi dana yang terbatas, dari sisi sarana prasarana yang terbatas, tapi kami tahu
Dan kami percaya bahwa karya pendidikan ini adalah karya agung dari Tuhan sendiri. Dan pasti Dia akan membimbing, menyertai. Ini satu kekuatan bagi kami, sehingga kami tetap setia untuk melaksanakannya. Dan juga sebenarnya adalah bagaimana selama ini gereja menangani, tetap gereja menangani cukup banyak. Macam kami, Keuskupan Jayapura atau Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik, ya kami tangani hampir ratusan sekolah. Dari tingkat TK sampai SLTP, bahkan ada 1-2 perguruan tinggi. Dalam keterbatasan yang ada, kami tetap bangun kerjasama. Bangun kerjasama dengan pihak pemerintah. Bagaimana untuk menangani, membereskan, menyelesaikan permasalahan yang ada. Walaupun seringkali terkendala, tetapi kami tetap bersabar untuk membangun kerjasama. Kami dari pihak gereja juga, kami masih pertahankan untuk menghidupkan sekolah berpola asrama di beberapa tempat. Tidak semua tempat, banyak tempat memang kami tidak mampu lagi untuk menangani karena kami terbatas dengan dana. Tapi beberapa tempat, terutama untuk asrama-asrama putri, kami masih mempertahankannya. Karena kami melihat bahwa pendidikan berpola asrama sudah teruji ke manfaatnya. Lebih lanjut ialah bagaimana sekolah-sekolah yang kami tangani. Sekolah-sekolah yang kami tangani, tetaplah kami mengedepankan semangat spirit dari Injil, bagaimana kita harus mengembangkan sekolah-sekolah ini dengan berdasarkan nilai-nilai Injili tentunya. Tentunya berdasarkan nilai-nilai Injili, berdasarkan juga nilai-nilai dari Undang-Undang 1945 dan juga kurikulum nasional, tetap kita kombinasikan. Dan tetap kami melihat bagaimana situasi konkret yang ada di tempat itu. Sehingga peran serta masyarakat dan juga kurikulum yang berbasis lokal, kami coba arahkan, coba tekankan, supaya nilai-nilai baik yang ada dalam budaya, dalam konteks budaya, dalam konteks tempat itu juga diberi tempat dalam muatan lokal.